Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess. Di video kali ini, kita akan membahas partai 3 langkah Raja Hitam Mati. Problem ini telah menjadi PR sebelumnya ya, dan boleh dicek di video sebelumnya bahwasanya sudah ada kawan-kawan kita yang sudah memecahkan problem ini dengan tepat ya. Mari kita asah otak kita, biasakan ya untuk memecahkan problem, dibuka papannya dan di komen sehingga kita bisa mengasah otak lebih lincah lagi dalam babak tengah kita. Ya, gunanya hanya itu ya, bukan untuk mencari yang lain. Intinya kita suka nih dengan problem yang banyak seperti ini, karena biasanya ada juga yang nggak suka dengan problem yang sedikit gitu ya. Mari kita bahas dulu bagaimana caranya agar putih bisa mengalahkan hitam dalam 3 langkah ya. Ini putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 perwira. Dan kudanya ada berapa nih? 4, bentengnya ada 4, gajahnya ada 3, namun tidak ada gajah gelapnya ya. Mari kita bahas problemnya seperti apa. Nih kalau kudanya ataupun benteng nih ke sini ya. Nah, sekak, maka raja bergerak, sekak dengan kuda, mati. Tidak, masih bisa geser. Belum mati ya. Begitu. Oke, langsung saja kita bongkar kuncinya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe APCS untuk mendukung APCS berkembang ya. Dan bagi yang berkenan, yang sudah terhibur dan ada manfaatnya, silakan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kita langsung bongkar kuncinya. Langkah pertama, betul ya, yang dijawab di komen, yaitu kuda ke D5. Nah, kita akan jawab satu persatu jawaban dari hitam. Pertama, gajah ke F7. Nah, makan aja sama benteng. Remis, tidak ya, bergerak ke G8 dan menteri sekak ke E8. Ini kalau dengan benteng nggak mati ya, karena benteng ini nggak ada dukungannya, maka sama menteri. Oke, lanjut. Langkah pertama kuda ke D5 ya. Sekarang gajahnya yang kedua larinya ke E6. Ini dimakan sama benteng nggak mati ya. Nah, masih bergerak. Tapi dimakan sama raja. Remis tidak, bergeser dan sekaknya dengan benteng aja lah, mati. Oke ya, mati. Lanjut, kuda ke D5. Sekarang gajahnya makan kuda yang di D5 ini. Sekak aja dengan benteng ini. Atau benteng ini ya, sekak. Tutup dengan gajah dan checkmate. Mati ya, ada gajah nih di sini. Nah, oke, itu banyak variasinya. Sekarang kuda ke D5 terakhir ya. Gajahnya larinya ke H7. Langkah kedua apa nih dari kita? Yaitu kalau skak mati nggak? Tutup. Dan skak dimakan ya Mas Ian. Nggak mati. Berarti langkah keduanya adalah kuda ini yang di D5 tadi ke F4. Jawaban dari hitam, gajah kembali lagi. Maka akan cek ke G6 dengan kuda. Mati ya. Nah, ini langkah keduanya. Sekarang gajahnya larinya makan kuda. Bagaimana? Skak dengan benteng yang ini aja bisa. Checkmate, nggak bisa nutup ya. Gitu. Kalau dengan ini bisa nggak? Bisa dengan benteng yang satunya lagi. Kalau dengan menteri ya bisa juga ya. Ada 3 atau 4. Kalau dengan benteng yang satunya lagi ini bisa juga ya. 1, 2, 3, 4, 5 jawaban untuk skaknya. Lanjut, langkah pertama kuda ke D5, gajahnya ke H7, kuda ke F4. Langkah keduanya, sekarang gajahnya larinya ke F5. Ini kalau dengan benteng ini dimakan ya, nggak mati. Kalau dengan benteng yang di A7 juga sama, ditutup ya.
Kalau dengan benteng yang ini, satunya lagi bisa mati. Ataupun dengan menteri yang ketiganya mati ya. Gitu. Lanjut. Langkah pertama, gajah ke H ini, kuda ke F4. Sekarang gajahnya ke G6. Dimakan sama kuda, langsung cek. Raja naik, nggak bisa ada benteng ya. Geser ke G8, ada gajah yang di B3 ini. Dan checkmate. Problem ini terpecahkan. Oke ya. Banyak betul ini ya cara matinya. Enak dengan kuda ke sini. Nah, dimakan, skak aja. Tutup dan checkmate. Kalau dengan menteri bisa nggak? Sama aja ya. Nih, dengan menteri ya. Tutup, checkmate. Mati. Enak kayaknya ya. Nih. Set. Nah, dimakan. Oke ya. Baik, akan kita kasih PR-nya untuk mengesok kotak kita lagi di dalam permainan catur di tahap yang selanjutnya. Kira-kira nih mau yang sedikit apa yang banyak nih? Kita kasih yang banyak aja ya di hari Minggu ini. Kita pecahkan di hari Selasa insya Allah ya. Kita akan berikan problemnya. Lanjut untuk PR kita pada kali ini. Hitam ditemani oleh gajah gelapnya. Dan putih memiliki banyak ya. Pionnya ada 2. Mari kita hitung dulu sambil melihat seperti apa posisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 perwira. Gajahnya ada 4 ya, hitamnya 2 dan putihnya ada 2. Bentengnya ada 1, 2, 3, 4. Bentengnya 4. Terus kudanya ada 3 ya, 1, 2, 3. Pionnya ada 2 ya. Gajahnya 1, 2, 3, 4, 5 malahan ya di pojokan. Nah silahkan diotak-atik ini pion ke atas. Nah kalaupun begini sekak maka akan dimakan langsung. Itu. Jadi nggak begitu langkahnya. Ke sini aja. Taruhlah. Sekak dengan benteng, rajanya naik. Sekak dengan benteng makan gajah, dimakan dong. Nggak mati. Ini ulangi lagi, misal nih ya, kita sedikitnya analisa, pion maju, nah sini gajahnya, sekarang gajahnya ke sini. Ini kalau sekak, mati ya, gitu. Maka larinya bukan ke situ, aja naik aja. Terus kudanya sekak, masih bisa makan gajah. Belum mati ya, begitu. Lanjut, ya. Bagus juga nih ya. Sekarang menterinya. Nah, gajahnya larinya ke sini misalnya. Dimakan remis ya, jangan dimakan. Maka kita skak nggak bisa. Kemana nih kita nih ya? Taruhlah menteri ke sini. Pulang lagi, sekak, dan masih bisa kabur, nggak mati. Silakan diotak-atik dulu. Biar kita bisa mengalahkan hitam dalam 3 langkah. Gajah ini ya, itu larinya bisa makan gajah. Ya. Jangan begini ya, ini remis. Taruhlah di sini, benteng ke sini. Nah, kalau gajahnya makan, dimakan sama benteng, mati ya, gitu. Makanya jangan ke situ lari kita begini, taruhlah. Terus sekak. Masih bisa nutup dan sekak mat. Berarti mati nih, bukan. Nah, sini aja larinya gajahnya. Terus sekak. Masih bisa lari. Sekak lagi dengan kuda. Kan dengan gajah ya. Masih bisa makan gajah. Belum mati ya. Nah, silakan diotak-atik di rumah sebagai PR kita untuk mengasah otak. Nah, itu untuk keahlian kita nanti saat kita sedang bermain catur di tengah-tengah permainan. Ini kegunaannya nih, kita bisa memikirkan langkah menyerang dalam 3 langkah kemudian yang tidak terduga oleh lawan kita. Baik, kita akhiri video kali ini, jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!